Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat semua, para ayah bunda, peserta dari kuliah WhatsApp mengenali 7 tema luka pengasuhan dan dampaknya untuk masa kini. Ya, insya Allah pada kali ini kita akan belajar apa aja itu luka pengasuhan, tema-temanya, penyebabnya, dan apa dampaknya bagi kehidupan kita. Oke, ya saya akan share slide-nya. Ini adalah tema kita pada kuliah hari ini ya. Jadi materi kuliahnya saya sampaikan formatnya itu dalam bentuk video ya. Jadi Bapak Ibu semua ayah bunda ya atau bagi yang masih jomblo ya Mbak Mas ya bisa menyimaknya. Temanya apa? Temanya adalah mengenali 7 ya tema luka pengasuhan dan dampaknya dalam kehidupan masa kini. Nah, sebelumnya ya sebelum masuk materi bagi yang mungkin baru pertama kali ngelihat wajah saya, baru pertama kali menyaksikan webinar saya gitu ya. Salam kenal semuanya, nama saya Agus Ari Wibowo, akrab disapa Uda Agus. Ya, jadi kalau mau menyapa, bertanya dan sebagainya boleh dengan Uda. Ya, panggilan Uda itu panggilan untuk laki-laki Minang ya, sama halnya dengan panggilan Akang, Mas atau Abang gitu. Alhamdulillah saat ini profesi atau aktivitas saya adalah sebagai seorang penulis, saya juga relationship coach ya, duta kesehatan mental dan dia care center juga, dan juga pendiri dari Akademi Pernikahan dan Belajar Ta'aruf. Ya, alhamdulillah udah hampir 3 tahun kita membangun wadah belajar ya, platform belajar untuk mereka-mereka yang ingin meningkatkan kualitas hubungan pernikahannya, yaitu Akademi Pernikahan. Nah, untuk yang ingin menyiapkan proses menuju pernikahan, kita hadirkan belajar ta'aruf ya dengan konsen utama bagaimana memulai pernikahan dengan ta'aruf. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya masuk materi, saya akan menyampaikan kabar gembira ya terlebih dahulu untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semua peserta kulwa ini mendapatkan kesempatan untuk memenangkan giveaway. Ya, giveaway-nya adalah mendapatkan 2 tiket workshop gratis. Workshop-nya workshop apa? Workshop membasuh luka pengasuhan ya, nanti bareng dari Dandiah Care Center ya, bareng Pak Dendi dan juga Bu Diah ya. Dan itu satu tiket workshop itu nilainya adalah 350.000. Jadi teman-teman semua, sahabat semua bisa ikut gratis dengan cara sangat mudah sekali. Caranya gimana? Nanti saya kasih tahu ya. Nah, selain yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan free workshop, teman-teman semua, sahabat semua juga berkesempatan untuk mendapatkan free webinar ya, webinar seminar ya. Seminar online gitu ya. Jadi ada sekitar 3 atau 4 orang nanti akan mendapatkannya. Tapi hadiah utamanya workshop, ya ini workshop ini 350.000 lumayan banget ya. Bisa ikut, bisa belajar tentang membasuh luka pengasuhan lebih dalam, lebih detail. Karena di video kali ini saya akan sampaikan tentang temanya, penyebabnya. Tapi bagaimana terapinya, healingnya dan sebagainya itu di workshop nanti. Nah, cara untuk dapatin giveaway ini gimana cara menangnya? Caranya adalah ya, Bapak Ibu semua, ayah bunda semua cukup mencatat ya dan mereview ya materi yang saya sampaikan dan juga Pak Dandi sampaikan di grup WhatsApp, dan nanti reviewnya, hasil reviewnya boleh di-post di sosmednya, mention ke saya @agusaribowo, ke Pak Dandi gitu ya. Ada juga mention ke Akademi Pernikahan, nanti yang terbaik, yang paling kece, yang paling bagus, insya Allah akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, kita langsung masuk ya materinya. Nah, di awal kita akan bahas dulu, luka pengasuhan itu apa sih? Ya, mungkin bagi sebagian teman-teman ini adalah hal baru, istilah baru. Ya, bagi saya dulu ini hal baru juga gitu kan. Kalau selama ini kan kita tahunya ya luka fisik ya. Fisik kita kena pisau gitu kan, kena pukul, luka memar. Nah, ini kok pengasuhan apa? Apanya sih yang luka? Nah, diri kita ini kan ada 2 ya, ada fisik dan juga ada jiwanya. Ya, ada di dalam lah, mental gitu ya. Nah, luka pengasuhan ini lebih kepada luka di jiwa mentalnya yang disebabkan oleh ya karena 2 kondisi. Yang pertama, minim ya atau tidak mendapatkan hak-hak anak ya. Jadi seorang anak yang tumbuh di sebuah keluarga, dia kurang mendapatkan hak-haknya. Dari siapa? Dari orang tuanya. Ya, hak kasih sayang mungkin gitu kan. Hak
apalagi hak perhatian gitu ya, hak diberi pendidikan agama, diberi makan dan sebagainya, ya, minim atau tidak mendapatkan hak-haknya. Yang kedua adalah mendapatkan momen menyakitkan, bahkan trauma ya dari caregiver ya, utama dan pertama anak. Ya, jadi si anak ini mendapatkan hal-hal yang menyakitkan dalam hidupnya, itu di masa kecil, di masa kanak-kanaknya. Ya, menyakitkan itu misalnya seperti apa? Pernah dibentak ya, terus-terusan dibentak, sering disalahkan oleh orang tuanya, atau bahkan mungkin itu hal yang menyakitkan secara fisik ya, pernah ditampar ya, dipukul gitu kan. Apalagi kalau zaman dulu kalau orang tua itu marah sama anaknya itu ngeluarin gesper ya, cabut gespernya, pukulin anaknya. Nah, ketika hal itu terjadi bagi anak dan di satu sisi kasih sayangnya kurang, ya perhatiannya kurang, yang ada marah-marahnya aja gitu ya. Jadi kalau anak salah itu orang tua aktif tuh ya, marah-marahin. Tapi ketika anak melakukan kebenaran, melakukan sebuah hal terpuji, nggak dipuji juga, nggak diberi apresiasi, maka yang terjadi adalah muncul luka pengasuhan dalam diri si anak. Ya, jadi dua ya penyebabnya. Pertama apa? Minim atau tidak mendapatkan hak-hak anak. Yang kedua adalah mendapatkan momen menyakitkan. Ya, momen menyakitkan itu bisa dari fisik, verbal ya, dan sebagainya. Nah, dampaknya apa? Ya, luka pengasuhan ini di masa kini. Karena kalau misalnya kita nggak tahu dampaknya, ya buat apa kita belajar gitu kan? Jangan-jangan ini nggak ada dampak apa-apa. Ternyata bapak-bapak semua, sahabat semua, ayah bunda semua, luka pengasuhan itu berdampak ya untuk kehidupan kita di masa kininya. Apa aja? Yang pertama untuk kehidupan personal. Ya, orang yang memiliki luka pengasuhan yang banyak ya dalam kehidupannya akan memiliki self worth yang rendah. Self worth itu apa sih? Self worth itu adalah tentang bagaimana kita menghargai dan menilai dan menghormati nilai diri kita sendiri. Ya, tentang bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Atau mungkin ada juga yang mengistilahkannya self esteem ya. Bagaimana dia menghargai, menilai dan mencintai dirinya sendiri. Nah, orang yang memiliki luka pengasuhan itu self worth-nya rendah. Artinya apa? Artinya dia tidak mencintai dirinya sendiri, ya dia ada masalah di self love-nya gitu ya. Dia ada masalah dalam penerimaan dirinya sendiri, jadi sering insecure, muncul minder, nggak percaya diri, sering merasa salah gitu ya. Kalau ada apa-apa yang terjadi di lingkungannya, dia nyalahin dirinya sendiri, sering menyesali dan sebagainya. Itu bagi kehidupan personal ya. Jadi nggak muncul apa namanya cinta terhadap dirinya sendiri. Ya kalau anak-anak zaman sekarang mah insecure gitu ya, sering muncul gitu ya. Kok aku insecure gitu ya. Mungkin insecure itu penyebabnya bisa di fisik dan sebagainya, tapi akar utamanya itu adalah dampak dari luka pengasuhan. Nah, yang kedua adalah sebelum menikah, ya premarital. Ya, jadi bagi yang masih jomblo ya luka pengasuhan akan bisa memberikan kepada dia gambaran yang buruk tentang pernikahan. Jadi kalau misalnya bercerita tentang pernikahan, pernikahan itu baginya adalah sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang seram gitu ya, sesuatu hal yang mengerikan. Kenapa? Karena mungkin sejak kecil dia menyaksikan di keluarganya bahwa pernikahan itu ya banyak dramanya, banyak pertengkarannya. Dia mungkin nyaksiin sendiri bagaimana ayahnya dulu berkali-kali pukulin ibunya. Dia mungkin menyaksikan dan merasakan ya bagaimana dia disiksa oleh orang tuanya, dan mungkin dia juga menyaksikan bagaimana ayahnya selingkuh ya atau ibunya selingkuh ya, masya Allah gitu ya. Saya di akademi pernikahan itu sering menghadapi persoalan-persoalan begitu ya, di belajar taruh juga ada seorang anak yang dia ceritanya unik Bapak Ibu ya, ceritanya adalah tentang ibunya yang selingkuh ya. Jadi kalau biasanya di mana-mana kan yang rame itu kan laki-lakinya yang selingkuh. Nah, ini ibunya yang selingkuh ya. Dia merasa ayahnya udah baik, ayahnya udah perhatian, ayahnya peduli, bertanggung jawab dan sebagainya, tapi ternyata ibunya malah selingkuh. Dia tahu ya ibunya pacaran, dia tahu ibunya jalan bareng sama cowok, dia tahu bagaimana ibunya saling chat, dia saling inboxan Facebook ya dengan cowok ibunya, dia melihat sendiri. Nah, orang ya atau anak ya yang melihat hal-hal yang seperti ini dalam keluarganya memiliki gambaran yang buruk tentang pernikahan. Jadi dalam pikirannya pernikahan itu adalah sesuatu hal yang mengerikan. Ya dampaknya apa? Jadi takut nikah. Ya, atau menjadikan pernikahan itu sebagai apa ya?
sangat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pernikahan gitu ya. Kalau saya nikah, saya nggak mau ya kayak keluarga saya dulu, harus ini nih, harus sempurna, bla bla dan sebagainya. Ya, atau bahkan trauma. Ya misalnya dia bilang ada seorang wanita yang mengatakan bahwa semua laki-laki adalah jahat, semua laki-laki kejam gitu ya, semua laki-laki buaya. Ya. Lantaran apa? Lantaran dia punya pengalaman di rumah ayahnya dia lihat adalah seorang laki-laki yang jahat. Dia mengeneralisirkan semuanya sama. Nah itu bagi yang mungkin belum menikah ya, bagi yang masih jomblo gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang jomblo nih yang nyimak video ini bisa meraba-raba ke diri ya. Saya kayak gitu enggak ya gitu kan. Jangan-jangan saya kayak gitu juga gitu. Yang ketiga adalah di saat pernikahan. Nah, ketika sudah menikah ya di fase marital, bermasalah dengan pasangan dalam hal ya anger management ya, dalam hal pengelolaan marah. Ya mudah marah, mudah panik gitu ya. Dan juga sumbu pendek ya. Apalagi itu istilahnya ya, sumbu pendek gampang meledak gitu ya. Dan juga trust issue. Ya, trust issue ini adalah ada masalah dengan kepercayaan. Jadi sama pasangan itu terlalu posesif, ya, terlalu cemburuan, ya. Kadang ngelihat pasangan cuman ngobrol ya sama mbak-mbak CS apa gitu ya, CS di telepon ya, CS ekspedisi misalnya langsung cemburu, itu siapa kok suaranya wanita gitu. Atau yang laki-laki juga begitu. Istrinya beli bakso di depan, tukang baksonya abang-abang, istrinya ngobrol, dia langsung cemburu ya, terlalu posesif ya, terlalu mudah untuk cemburu atau mungkin terlalu nggak susah ya atau sulit percaya kepada pasangan. Yang ketiga ya dalam hal dan keempat ya dalam hal spiritual. Ya dalam hal spiritual ya luka pengasuhan juga memberikan dampak, itu adalah bermasalah dalam hal tauhid. Merasa bahwa hidup ini nggak adil, sulit menerima kenyataan ya, sulit menerima takdir Allah atau bahkan tidak menerima takdir Allah. Kok hidup saya kayak gini? Ya. Kok saya kok kayaknya menderita ya, jadi manusia paling menderita sedunia gitu kan. Sementara di yang lain, keluarga lain bagus-bagus saja, enak, indah hidupnya. Ya dia menganggap bahwa Allah mungkin nggak sayang sama dia, Allah nggak cinta sama dia dan sebagainya. Pada akhirnya apa? Ibadahnya jadi malas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sering terjadi mungkin di keluarga yang penuh konflik ya, broken home dan sebagainya gitu ya. Karena mungkin saking pusingnya gitu ya melihat kondisi di rumah ya dan sebagainya, dia malah sampai berkata, kok kayak gini banget nih hidup ujian gitu. Jangan-jangan Allah nggak adil, jangan-jangan Allah nih nggak sayang sama saya dan sebagainya. Dalam hal parenting ya, dalam hal parenting apa? Bermasalah dalam proses pengasuhan. Karena dari kecil dia melihat teladan ya, referensi bagaimana mengasuh anak, ya mungkin dengan cara marah-marah, dengan cara bentak, dengan cara mukul, maka ini sebagai modal ya, modal juga bagi dia dalam mengasuh anak. Karena referensinya kayak gitu, maka muncul ya respon otomatisnya atau skema ya, ada yang istilahkan juga skema atau model ya dalam dia cara mengasuh anak ya enggak jauh berbeda dengan yang dia rasakan dulu. Ya. Jadi ada masalah di hal parenting. Jadi ini ya Bapak Ibu semua dampak luka pengasuhan di masa kini. Yang pertama tadi ke pribadi, ke sebelum menikah bagi yang masih jomblo, dalam proses pernikahan, spiritual juga parenting. Ya mungkin sampai di sini Bapak Ibu udah mulai ngerasa gitu ya, oh kok kayaknya saya ada salah satu gitu ya. Tapi saya doakan mudah-mudahan nggak ada yang merasakan dampak-dampak buruknya ya. Jadi kalaupun ada luka pengasuhan ya insya Allah ya segera sembuh gitu. Nah 7 tema luka pengasuhan. Ya ada sekitar 7 tema luka pengasuhan apa aja. Yang pertama adalah unwanted child. Ya unwanted child itu apaan sih? Ya ini adalah seorang anak yang terlahir di keluarga yang mana si ibu atau mungkin ayahnya itu memiliki penolakan kepada si anak itu. Ya, jadi anak yang tidak diharapkan, anak yang tidak diinginkan ya. Bagus tuh ya buat judul sinetron gitu. Ya mungkin ya dari awal nih pasangan suami istri ini belum siap untuk punya anak ya, mungkin lagi proses apa? Proses kontrasepsi atau KB gitu ya. Ternyata terjadi kebocoran gitu ya. Akhirnya istrinya hamil. Nah, pas hamil itu ada penolakan. Nah, aku hamil, aku nggak siap hamil, aku belum siap nih untuk hamil. Aku belum siap nih untuk punya anak. Ya, lihat perut kesal aja bawaannya ya. Akhirnya apa? Ketika anak itu lahir, maka anak itu akan tumbuh dengan
pengabaian atau penolakan. Ya, pada akhirnya apa? Dampaknya adalah ya tidak sepenuhnya menerima si anak itu ya. Ya muncul kesal aja ngelihat anaknya gitu kan dan sebagainya. Itu yang unwanted child. Jadi ada tema-tema seperti itu. Ya, tema anak yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah bullying ya. Wah, bullying ternyata kalau selama ini kita kan tahunya bullying itu di sekolah ya. Ternyata di keluarga juga ada terjadi bullying. Jadi orang tua yang membuli anaknya sendiri. Ya mungkin niatnya iseng, mungkin niatnya bercanda, tapi ternyata itu bisa memberikan dampak luka pengasuhan kepada anak. Ya bullying itu bisa fisik, bisa kata-kata, bisa hinaan. Ya mungkin kalau anaknya kulitnya hitam dipanggilnya si keling gitu ya, atau mungkin si black gitu ya. Atau kalau mungkin kalau anaknya pendek dipanggil apa? Kalau bully-bulinya orang pendek apa? KT dan sebagainya lah gitu ya. Mirip ayam KT pendek itu maksudnya ya. Nah, hal-hal yang demikian sering juga terjadi ya. Jadi bully itu bukan dari orang lain tapi malah dari keluarga sendiri, dari orang tua sendiri. Itu bisa menjadi salah satu tema dalam luka pengasuhan. Nah, yang ketiga adalah sibling rivalry ya. Sibling rivalry ini apa? Ini adalah proses di mana orang tua dalam pengasuhan itu salah apa bukan salah ya, pilih kasih ya, pilih kasih sayang. Jadi dalam kalau misalnya dia punya orang tua ini punya 5 anak ya, maka ini ada anak emas ya, ada anak perak gitu kan, ada anak besi gitu ya, ada anak yang sayang banget sama dia. Ya, anak yang paling disayang. Tapi juga ada anak yang selalu disalah-salahin ya. Pokoknya apapun salah ya, bahkan dia melakukan yang benar pun salah ya, diam dia pun jadi salah ya. Jadi anak yang merasa pilih kasih orang tuanya, pilih kasih, kok sama kakak kok kayaknya sayang banget ya gitu ya, kok sama aku nggak kayak gitu gitu, kok aku sering jadi disalahkan terus ya. Misal juga buat kakak sulung ya, sering disalahin ya sama orang tuanya, nih kamu salah nih salah ya, pokoknya apapun yang dilakukan adiknya yang salah adalah kakaknya. Selanjutnya adalah helikopter parenting ya. Helikopter parenting ini kayak helikopter itu kan selalu ngawasin ya orang tua ya, yang mungkin niatnya baik nih. Ya, niatnya baik karena sayang sama anaknya, karena cinta sama anaknya. Tapi caranya nggak tepat. Nah, ini adalah contohnya eh, overproteksi, ya terlalu berlebihan dalam menjaga anak. Jadi apa-apa nggak boleh. Ya, jadi anak keluar aja dikit kena tanah itu langsung teriak, ih jangan, nanti itu kuman, nanti kamu sakit perut gitu kan. Anak jajan di luar gitu ya, jajan sama teman-temannya yang lain jajan, oh dia nggak boleh. Ya, anak kehujanan dikit nggak boleh, anak kepanasan dikit nggak boleh. Ya, jadi helikopter parenting ini adalah overproteksi, ya berlebih-lebihan dalam hal menjaga dan melindungi anak. Ya, sehingga si anak merasa nggak nyaman juga ya. Akhirnya dia merasa ini itu nggak boleh kan, ini nggak boleh itu nggak boleh. Ya, niat orang tua mungkin bagus tapi caranya mungkin yang tidak tepat. Ya, jadi ada anak yang tumbuh ya di keluarganya itu karena over proteksi gitu ya. Nah, parent way itu apa? Parent way ini adalah anak ya yang tumbuh ya, yang besar di keluarga yang mana semuanya diarahkan oleh orang tua. Ya, kamu mau makan apa? Orang tua yang nyiapin. Kamu mau pakai baju apa? Orang tua yang nyiapin. Kamu mau sekolah di mana? Orang tua yang mutusin. Mau kuliah di mana? Orang tua yang mutusin. Ya, didikte terus sama orang tuanya. Mau kuliah di mana? Orang tua yang mutusin. Ya, bahkan mau nikah sama siapa? Orang tua yang mutusin. Setelah nikah, ya mau tinggal di mana? Orang tua yang mutusin. Mau ngasuh anak seperti apa? Orang tua yang mutusin. Udah punya anak, nih anaknya udah orang tua juga yang ikut-ikut. Ada nggak sih yang sampai kayak gitu banget ya? Ada aja beberapa gitu ya. Bahkan ketika si anak terbiasa dengan hal ini dari kecil, dianya jadi nggak mandiri. Ya, sehingga apa-apa ya akhirnya ke orang tuanya dan sebagainya. Nah, yang keenam adalah broken home. Nah, broken home mungkin kalau kita tahunya broken home itu cuma cerai aja ya, orang tuanya pisah. Nah, orang tua pisah itu adalah salah satu salah satu dampak dari broken home ya, salah satu broken home. Broken home yang lain apa? Rumah tangga yang selalu konflik berkepanjangan. Ya, di rumah tangganya itu sering berantem ya, konflik entah itu bapak sama ibunya jambak-jambakan gitu kan, sering terjadi KDRT ya, bapaknya mungkin yang pukulin ibunya, ibunya pukulin bapaknya, ngejar bapaknya, ada kekerasan dalam verbal juga, saling maki,
atau mungkin saling banding-banding barang ya. Ada kalau lagi marah ambil gelas pecah, pecah. Kalau lagi marah ambil piring, dah pecah. Ya, kalau lagi marah ambil kulkas, wah buka pintunya dirompakin gitu ya. Kalau misalnya lagi marah, pukul pintu ya sampai bocor dan sebagainya. Ya. Nah, anaknya si ini hal itu dari kecil. Ya dia ngelihat rumah tangga orang tuanya itu penuh dengan konflik ya. Banyak kemarahan tapi kurang kasih sayang. Ya, banyak kebencian ya saling benci ya, suami ngelihat istrinya penuh kebencian dengan tatapan penuh kebencian, istri juga gitu. Saling menyalahkan dia ngelihat ya. Kurang perhatian, kurang pujian dan sebagainya. Itu broken home. Ya mungkin salah satunya adalah keluarga yang ayah ibunya itu berpisah ya, entah itu berpisahnya itu karena ayahnya selingkuh atau ibunya selingkuh atau mungkin karena ekonomi atau karena hal-hal yang lainnya, itu broken. Nah yang ketujuh adalah anak yang terlantar di rumah yang mewah ya, jadi dia berasal dari anak yang berada ya, yang bagus sebenarnya, tapi di rumah mewah itu tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya hak-hak sebagai seorang anak. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, sahabat semua, ayah bunda semua, inilah ya kira-kira 7 tema luka pengasuhan. Ya, 7 hal-hal ya yang kalau misalnya nih hari ini kita semua refleksi, ya kira-kira dari 7 ini saya lahir dari anak yang tema yang mana ya gitu kan. Ya kalau misalnya nggak ada, alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya ada salah satu berarti ada yang perlu diperbaiki ke depannya. Ya, jadi setelah kita mengetahui 7 tema luka pengasuhan ini bukan berarti kita jadi akhirnya menjudge orang tua kita salah. Wah, dasar nih orang tua saya kok gini sama dia dulu. Salah nih orang tua saya salah. Enggak ya. Jadi kita belajar ini bukan untuk menyalahkan orang tua, bukan untuk kesal sama orang tua. Ya, apalagi untuk membenci orang tua. Jangan sampai ya dosa ya. Nah, yang kita lakukan ya setelah mempelajari ini, satu kita menyadari kalau mungkin selama ini dalam diri kita ada hal yang keliru, ada hal yang salah. Ya, dan ini bukan sesuatu hal yang sangat-sangat fatal gitu ya, bukan aib juga enggak ya, tapi ini sebagai alarm bagi kita, sebagai pengingat bagi kita untuk apa? Untuk menyadari dalam diri kita ada yang keliru, lalu kita sadar dan pada akhirnya kita berusaha untuk memperbaikinya. Ya, untuk apa sih kita perbaiki agar hal ini tidak terjadi lagi ke depannya, khususnya ke dalam kita mengasuh. Ya, jangan sampai nih ya, misalnya nih di antara kita semua ada ya dari 7 tema ini ada salah satu tema yang cocok dengan diri kita. Jangan sampai itu terulang lagi. Ya, terulang lagi kepada anak-anak kita nanti. Nanti anak-anak kita melihat dari kita ya, dia ulang lagi sama cucu-cucu kita. Nanti cucu-cucu kita melihat dari anak-anak kita, dia ulang lagi sama cicit-cicit kita gitu ya. Jangan sampai. Ya, makanya kita putus di kita, stop sampai di kita. Ya, jadi ini ibaratnya rantai setan ya, yang kalau misalnya nggak dipotong, nggak diputusin, dia akan terus ya berulang terus di generasi selanjutnya dan seterusnya. Yang kita nggak pernah tahu ya, entah sampai ke generasi keberapa gitu kan, kasihan anak cucu kita nantinya. Ya, jadi sebagai calon nenek moyang ya, kita perlu mempersiapkan model pengasuhan yang baik untuk generasi kita. Nah, tujuan kita belajar ini ya, mempelajari ilmu tentang membasuh luka pengasuhan, yang pertama tentu adalah untuk membasuh luka pengasuhan kita sendiri. Ya, untuk membuat ya kita bisa berdamai nih dengan hal ini. Ya, untuk kita bisa untuk memaafkan ya, forgiveness kepada orang tua kita. Kita bisa menerima kembali orang tua kita. Ya, jadi nggak ada kesal, nggak ada marah, nggak ada dendam dengan orang tua kita lagi. Dan kita juga bisa mengasihi, menyayangi, mencintai orang tua kita. Ya, mungkin di tahap-tahap seperti ini ya, kalau ada yang mengalami hal-hal yang begini biasanya ya, ada yang kesal sama orang tuanya, ada yang nggak mau ketemu sama orang tuanya. Ya, ada yang nggak mau natap muka orang tuanya, ada yang nggak bisa untuk meluk orang tuanya, ya, ada mungkin yang sulit untuk ngobrol, komunikasi sama orang tuanya. Karena apa? Karena ada penolakan dalam dirinya bahwa wah saya kayaknya masih kesel nih sama orang tua, gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu orang tua apa akan dapat seperti orang tua seperti apa. Karena saya sering mengatakan bahwa orang tua itu adalah hadiah terindah dalam kehidupan kita. Nggak bisa kita pilih
Ya, jadi kalau misalnya nih di dalam perut ibu kita dulu kita bisa milih, tentu kita nggak akan milih orang tua yang ada tema luka pengasuhan kayak gini gitu kan. Kita akan milih yang bagus, yang clean gitu ya, nggak punya luka pengasuhan dan sebagainya. Tapi kan kita nggak bisa. Ya semuanya Allah kasihkan kepada kita sebagai hadiah. Yang memang tidak bisa kita pilih, nggak bisa juga kita tolak. Ya, jadi kondisi orang tua kita, bagaimana orang tua kita dulu ya kita terima apa adanya. Ya kita cintai orang tua kita tanpa syarat. Ya salah satunya mungkin adalah dengan memaafkan, terus berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya. Ya pada intinya adalah ketika kita tahu hal ini bukan berarti kita bebas untuk menyalahkan orang tua kita. Ya, tapi ketika kita mengetahui hal ini, kita jadi bersyukur. Wah, alhamdulillah, saya jadi sadar ternyata saya ada masalah loh di hal ini. Nah, ketika kita menyadari itu, akhirnya apa? Kita belajar. Ya, belajar untuk memperbaikinya. Agar kehidupan kita jadi lebih baik dan juga proses kita dalam mengasuh anak ke depannya terhadap keturunan kita lebih baik. Ya. Nah, apakah Anda memiliki luka pengasuhan? Yuk deteksi gitu ya. Ternyata sahabat semua, luka pengasuhan itu bisa dideteksi. Ya. Nah, cara paling cepat untuk mendeteksinya dengan 4 hal ini. Ya. Ada nggak cara lain? Ada. Ya, yang lebih lengkap itu melalui asesmen ya. Kalau di bukunya Pak Dandi dan Budiah itu ada ya, atau mungkin di workshopnya juga ada, di workshop membasuh luka pengasuhan. Ya, ada yang lebih detail. Itu bagaimana melakukan asesmennya terhadap orang-orang yang memiliki luka pengasuhan. Nah, apa aja yang perlu dideteksi? Yang pertama adalah apakah Anda ada masalah dengan marah? Ya, punya anger issue enggak? Ya, masalah dalam hal kemarahan. Ya, marahnya enggak masalah, tapi cara dalam marah. Ya, cara kita merespon ketika marah itu ada masalah enggak? Ya, misalnya sumbu pendek ya. Kalau marah suka teriak-teriak ya, suka bentak-bentak misalnya, atau mungkin suka mencaci, suka memaki gitu ya. Atau mungkin suka banting barang, suka mukul orang ya, KDRT dan sebagainya. Ya gampang marah sama anak, gampang marah sama orang ya. Salah orang dikit nih di sosmed langsung maki ya. Sering ya di sosmed kayak gitu ya. Kadang ada status gitu kan yang kita nggak kenal juga sama orangnya siapa, tapi ngelihat statusnya itu kayaknya kok gua banget gitu. Akhirnya kesal langsung maki-maki ya. Atau mungkin baru-baru ini ketika lagi rame ya isu salah satu band grup musik Islam gitu ya dengan kisah cinta segitiganya itu ya. Nah itu di setiap kolom berita yang menayangkan tentang persoalan ini itu ada aja orang yang tiba-tiba dan dia entah siapa ya hubungannya sama orang itu apa tiba-tiba maki-maki aja. Nah itu salah satu contoh sederhana orang yang lagi ada masalah ya dengan kemarahannya ya jadi mungkin dia nggak punya tempat meluapkan kemarahan akhirnya meluapkan kemarahan di sosmed ya gampang ngegas dan sebagainya lah gitu ya. Yang kedua adalah kita punya luka pengasuhan atau enggak bisa juga dicek dari masalah persoalan kepercayaan. Kita ada masalah enggak tentang kepercayaan ke orang? Sulit untuk percaya, ya, terlalu posesif ya kalau mungkin dalam hubungan ya, mudah cemburuan dan sebagainya. Yang ketiga kita merasa terlantar enggak? Ya, merasa enggak berharga gitu ya, self worth-nya itu rendah ya kalau tadi yang tadi kita bahas nilai bagaimana menghargai diri sendiri itu rendah. Mungkin insecure, ya merasa nggak penting gitu kan, merasa nggak berharga, merasa nggak guna, atau mungkin istilah kerennya siapalah aku ini ya cuman remahan rengginang gitu kan, yang merasa bukan siapa-siapa, cuman butiran pasir ya, cuman butiran kecil pasir di tengah luasnya pasir sepanjang lautan, gitu, sepanjang pantai. Gitu ya. Atau mungkin yang keempat adalah punya trauma, ya trauma dalam hal apa saja, ya, entah itu trauma dalam hal percintaan, ya trauma dalam hal keluarga dan sebagainya. Jadi dari hal ini cara mudah ya, cara gampang untuk mendeteksinya. Kira-kira punya luka pengasuhan atau tidak. Kalau nggak punya ya alhamdulillah, ya selamat ya. Tapi kalau punya gimana? Alhamdulillah juga, selamat juga. Artinya apa? Artinya teman-teman semua, sahabat semua, Allah beri kesempatan untuk bertumbuh. Allah beri kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, syukur ya kita tahu ada penyakit ya dalam diri kita. Ya, yang masalah itu adalah orang yang nggak sadar kalau ada masalah dalam dirinya. Ya, banyak nggak ya kayak yang begitu? Banyak ya. Marah itu salah ya, keliru ya, cara marah dengan banting barang, dengan maki orang itu keliru.
Tapi banyak orang yang menganggap bahwa itu biasa aja. Biasa kok, normal, marah kayak gini nggak apa-apa, ya. Jadi ketika kita sadar itu sebenarnya adalah nikmat terbesar. Ya makanya salah satu hal ya paling awal dalam proses perbaikan diri itu sebenarnya adalah menyadari, ya, menyadari. Maka ketika sudah menyadari, maka kita akan tergerak ya untuk berusaha, berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Dan bisa jadi juga ini malah bisa sebagai misi hidup ya bagi teman-teman semua. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengalami luka pengasuhan di masa lalu. Ya, jadi setelah memperbaiki diri bisa jadi misi hidup sebagai jalan perjuangannya. Ya, jalan perjuangannya seperti apa? Misalnya menginspirasi orang-orang lain agar bisa berdamai dengan masa lalunya, agar bisa sembuh dari luka pengasuhannya. Ya. Jadi nggak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga bisa menginspirasi orang lain. Ya, istilahnya apa ya? Orang yang pernah mengalami luka pengasuhan fatal, parah, ya menyadari, akhirnya apa? Akhirnya berkontribusi untuk yang lain. Ya, bisa jadi Allah menitipkan pesan ya dalam setiap persoalan yang ada dalam hidup kita ini ada pesan berharga di sana. Ya, jadi apapun itu syukuri, ya terima dengan ikhlas dan perbaiki menjadi yang lebih baik. Ya mungkin itu aja ya teman-teman semua, sahabat semua, Bapak Ibu, Mas Mbak ya yang mengikuti Kulwa ini. Terima kasih banyak ya udah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Silakan kalau ada pertanyaan insya Allah di grup WhatsApp bisa nanya. Ya dan jangan lupa ya materinya di-review, dicatat apa aja nih pembelajarannya, nanti bisa post di sosmednya, mention saya di Instagram @agus_ariwibowo_ ya dan juga Instagramnya Pak Dandi ya dan juga Instagram Diah dan juga @dandiah center ya @dandiah care center ya dan juga Akademi Pernikahan ya banyak lagi. Jadi kalau nggak semua ya satu atau dua akun Instagram juga nggak apa-apa. Ya yang penting adalah ketika sahabat semua dapat ilmu ini, dapat inspirasi, dapat pencerahan, dan itu selain untuk diri sendiri juga dibagikan ke yang lain. Ya jadi ketika kita nulis reviewnya, pembelajaran itu akan makin masuk ke diri kita dan ketika kita bagikan, kita akan dapat pahala kebaikan juga ya untuk pembelajarannya. Dan bagi sahabat-sahabat juga yang ingin mendalami luka pengasuhan ini, tema ini bisa juga membaca bukunya Pak Dandi dan Budiah ya. Ada trilogi ya, trilogi membasuh luka pengasuhan. Ini satu lagi saya nggak tahu nih, nggak ketemu ya, mungkin lagi dibaca apa anggota keluarga yang lain gitu. Ya bisa istri atau bisa adik saya. Saya udah nyari nggak ketemu satu, harusnya tiga ya. Jadi 3 buku ini harganya spesial banget ya buat ayah bunda semua yang mungkin pengen baca ya. Harganya cuma 275.000 ya. Nanti yang ada pengen dalami ikut workshopnya lagi bisa ya, ada workshopnya juga ya. Nah grup kita ini, grup WhatsApp ini insya Allah dalam jangka waktu panjang tidak kita hapus ya. Jadi kita akan banyak sharing di sana. Ya mungkin akan sharingnya, belajarnya melalui yang free kulwanya, free seminarnya atau mungkin mau lebih dalam seperti ikut workshopnya ya silakan ya. Dan intinya adalah kita semua belajar, kita semua bertumbuh bareng-bareng dan semua kita merasakan kebermanfaatannya. Ya mungkin itu aja teman-teman semua, sahabat semua dari saya Agus Ariwibowo, founder dari Akademi Pernikahan dan juga saat ini sebagai Duta Kesehatan Mental dan Diah Care Center mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya atas perhatiannya telah hadir di Kulwa spesial ini membasuh luka pengasuhan ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.